ini tidak ada. Di sini kita semua sama, anak saya semua. Jadi selaku ketua adat, tolong didengarkan saya untuk demi kebaikan kita semua. Hari ini apa yang menjadi perjuangan kita beberapa bulan tidak pernah direspon sudah terjadi. Olehnya itu dalam bahasa kasarnya kita chaos hari ini. Apapun yang terjadi, selaku ketua adat, saya tetap mengembalikan kepada apa yang menjadi kemauan masyarakat secara keseluruhan dengan ketentuan ikuti komando. Jangan naik ke atas hanya 1-2 orang. Nemo. Karena akan berpisah-pisah nanti. Tapi aneh-aneh ya, banyak itu namanya masyarakat secara keseluruhan. Jadi apa yang menjadi jeritan komio semua anak-anak saya hari ini terbukti kebersamaan kita betul-betul kita semua sama, kita semua sakit. Di tengah-tengah kita saya sengaja panggil Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Poboya yang selalu membela tentang persoalan-persoalan hukum mengenai tambang yang ada di Poboya. Urusan yang terjadi tadi sudah otomatis kita akan disangkutkan dengan persoalan hukum. Biarlah anak saya Agus bersama tim yang berapa orang itu Gus timnya semua? Kita yang tergabung 19 orang, yang ada 4 orang sekarang. Yang ada tergabung mereka dalam tim masyarakat Poboya selaku LBH. Mereka berjumlah 19 orang, yang hadir hari ini ada 4 orang. 4 orang. Jadi saya berterima kasih Nagus. Iya. Selaku orang tua kalian, otomatis kami akan dihadapkan dengan persoalan hukum. Mengenai urusan hukum masyarakat yang tertindas demi mencari hak adat, hak tanah adat, hak wilayah adat. Saya memohon dengan sangat dengan hormat, tolong diperjuangkan dan didampingi mereka apabila ada yang menyatakan berbenturan dengan hukum. Saya titip pesan ini selaku orang tua kalian. Saya tidak pernah akan bergeser satu jengkal pun demi keadilan yang akan kita cari. Dengan ketentuan anak-anak saya semua, mari kita bersama-sama. Mari kita bersatu. Mulai hari ini, anggaplah ini tenda rumah kita. Saya pun tidak akan pernah bergeser dari sini. Jadi kita sama-sama semua di sini. Saya sudah berapa puluh WA yang masuk di dalam HP saya. Sudah dipanggil. Saya disuruh bertanggung jawab dengan kejadian hari ini. Tapi saya tetap akan bertahan di sini karena saya sepakat dengan kalian, orang tua adat siapapun yang angkat dari sini, komio tidak akan kasih. Apakah benar? Saya orang taat terhadap hukum. Saya tahu hukum. Tapi demi kepentingan kalian semua, saya hormati kalian selaku anak saya. Kalau masyarakat sudah mengatakan, silakan Pak Ketua Adat kalau ke sana, saya akan berangkat. Tapi kalau kalian tetap menahan saya di sini, saya akan patuh dengan kalian. Itulah adat. Itulah adat. Adat kalau sudah diucapkan dari mulut keluar dari mulut seorang ketua adat, itu adalah hukum. Jadi dengan sangat memohon kepada kalian anak-anak saya, tolong selaku orang tua didengarkan perkataan saya. Saya hanya meminta itu, jangan pernah berpisah. Jangan pernah kalian kotori perjuangan ini, tetap solid bersama-sama. Setuju kalian bersama-sama? Rela ditangkap sama-sama? Itu yang bahasa saya minta. Insya Allah semua perjuangan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa, insya Allah ada titik terang yang kita akan temukan melalui lembaga bantuan hukum, dan kami ini sudah berjuang sampai secara hukum ini tidak perlu saya sampaikan. Sudah bosan juga saya. Dalam kurun waktu 6 bulan kami berjuang, jawaban tetap
kita dalam kelaparan. Kita hanya mengisi dan meminta kita punya isi perut. Jadi tolong saya sampaikan kepada kita semua, di saat genting seperti ini, pasti sudah akan banyak kepentingan yang masuk di sini. Saya wanti-wanti kepada kalian, pasti di tengah-tengah kita sudah terjadi ada yang akan memprovokasi persoalan. Olehnya itu, jangan mudah terprovokasi. Kalau ada hal-hal yang sudah yang emergensi, yang sudah tidak kalian bisa pikirkan secara matang, laporkan kepada kami orang tua. Saya hari ini atas nama darah saya mengalir di Poboya. Kalau ada pengkhianat, keluar dari sini. Bunuh dia. Jangan hanya berbicara di mulut. Siap disumpah. Kita sudah dikotori oleh saudara-saudara sendiri. Betul. Kita akan disuruh bunuh-membunuh oleh orang-orang. Itu yang kalian harus ingat. Jangan mudah terprovokasi. Kasihan kita dibenturkan. Inilah politik-politik perusahaan yang mengadu domba dengan sistem kapitalis. Ingat itu. Dengar bahasa saya. Saya minta dengan sangat, jangan mudah terprovokasi. Di antara kita sendiri keluarga, sudah banyak yang masuk setan dan iblis. Jadi, dengan sangat sekali lagi, saya memohon kepada kita semua anak-anak saya, jaga persatuan. Siap menjaga persatuan? Siap menjaga satu komando? Alhamdulillah. Untuk kesempatan berikutnya, karena insiden terjadi sudah akan berbenturan, otomatis mereka akan menggiring kami ke ranah hukum. Ada pakar hukum di tengah-tengah kita. Biarlah saya punya anak-anak dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Poboya mengurus tentang hukum. Untuk urusan yang lain-lain, kita yang akan urus. Untuk anak-anak saya Agus, silakan diberikan wejangan terhadap anak-anak saudara-saudaramu yang ada di sini. Kesempatan saya persilakan. Ya, terima kasih Tabe, orang tuaku yang saya hormati, Pak Sofyan. Permisi Pak, angkat sedikit Pak volumenya. Saya pikir tidak perlu pakai itu, suaraku juga besar ya. Iya, suaranya besar kata. Satu. Kalau kita bersatu, asal bersatu ya, bersama. Ini saatnya sekarang. Tanah air ini bukan diberikan kepada perizinan-perizinan. Tanah air ini ada yang punya kedaulatan. Tanah air ini punya namanya keadatan. Keadatan itu adalah bapak-bapak, ibu-ibu. Dari pertemuan kita kemarin di lapangan bola, itu sudah nyata. Sudah nyata mereka banyak berbuat yang namanya bahasa-bahasa menyepelekan keadatan orang di sini. Sementara diproses. Saya kebetulan bersama kawan-kawan dari pengacara yang tergabung di Front Advokat Rakyat Poboya. Di sini ada Ibu Hartati, Pak Julianer dengan Tesar. Ada 19 pengacara sama bapak-bapak. Alhamdulillah. Apapun terjadi, harus kita hadapi. Dan tanahnya harus direbut kembali. Kenapa kita harus rebut kembali? Karena ada orang atas nama perizinan mengambil keuntungan di mana keadilan sosial di sila kelima Pancasila kita jadi ya tinggal instruksi daripada ketua adat. Kita blokir di sini, baru kita ekspansi ke dalam. Semua video, semua HP kasih hidup. Ya kan? Kepada oknum-oknum polisi, ya kan, minta tolonglah. Kalau mau bersama rakyat, saatnya sekarang bersama rakyat.
Itu bukan aset negara. Mereka itu bukan BUMN. Mereka itu swasta murni. Jadi kita harus punya satu gagasan konsep sederhana saja. Hari ini kita berkumpul, kita nyatakan persatuan kebersamaan kita, tetapi hari inilah keputusan harus sudah selesai. Betul. Tidak ada lagi dialog-dialog, tidak ada lagi yang pertemuan-pertemuan. Harus hari ini. Tidak ada lagi utusan-utusan. Terakhir saya naik bersama Pak Sofian, Pak Iwan, Sekretaris Lembaga Adat, nyata sekali pihak CPM mengatakan lokasi sudah diberikan, tapi apa yang terjadi sekarang? Kita sudah pada toleransi yang paling tingkat tinggi, tapi ternyata sekarang apa yang terjadi? Justru ya mereka minta inilah sekarang. Kita kembali pada hakikatnya kita. Pada saatnya ini adalah momen di mana kita tunjukkan yang serakah itu harus kita singkirkan. Saya bersama teman-teman pengacara advokat akan mendata semua proses-proses hukum di mana kejadian-kejadian hukum yang tidak adil diperlakukan kepada masyarakat adat Poboya dengan warga Poboya dengan lingkar tambang yang ada di sekitar sini, itu akan saya catat dengan teman-teman dan ini menjadi pegangan kami. Kalau misalnya mereka mau bertenggang rasa pada posisi tawar kita, pada posisi tawar, ya kan, silakan Anda bekerja, kami juga mau kerja kelola wilayah. Cuma itu permintaan kami mau kelola sendiri. Ya, betul. Kami mau atur sendiri rumah Ya. kita sendiri. Betul. Saya pikir cuma itu pesan saya. Apa disampaikan tadi Ketua Lembaga Adat asal satu, jangan anarkis. Mereka sekarang ini ada oknum-oknum mungkin mudah-mudahan tidak ada terjadi, menyusup, menciptakan supaya kita tercerai-berai. Langsung lihat mukanya, foto mukanya siapa orang itu yang bukan bagian daripada barisan kita. Yang disebut dengan Satgas Keamanan Massa berkumpul ini masing-masing pada diri masing-masing, saling mengenal kita. Terasa baunya, auranya kita kalau lagi bersama untuk berjuang. Ya, mencatat semua. Saya minta solidaritas ini jangan sampai pecah kesolidaritasnya, kebersamaannya ini. Untuk kita bisa untuk duduk sama-sama. Besok harus sudah keputusan. Ya, kalau misalnya terjadi pemaksaan hukum, ya, yang seperti bilang tadi Ketua Adat, full tidak cukup di sana enggak? Untuk menahan kami. Ada satu Indonesia, warga Poboya ditahan di kepolisian misalnya. Akan ramai satu Indonesia. Makanya kalau mau ditahan satu orang, semua kita ramai. Nah, saya saat ini didampingi oleh satu Sri Kandi, namanya advokat perempuan yang paling getol juga, bersama kami kemarin berjuang juga di Buluri. Ini adalah Ibu Hartati. Dia adalah orang yang juga bagian daripada perjuangan bapak-bapak, ibu-ibu. Sengaja bagian dari tim kita. Saatnya juga kita dengarkan sepatah dua kata dari beliau. Saya persilakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Poboya! Hidup! Hidup rakyat Poboya! Hidup! Hidup rakyat Poboya! Hidup! Saya sudah sering bilang, anehlah suatu kawasan yang tidak ada tambang rakyatnya. Padahal undang-undang sudah mengatakan tambang rakyat itu harus dikelola selama 15 tahun. Saya sudah berteriak, Kak Agus sebagai saksinya, bahwa Anda jangan merendam loh. Dari kulit tanah sampai 20 meter itu, 25 meter itu adalah hak tambang rakyat.
Anda jangan merendam open pit mining yang mereka lakukan. Perendaman di atas itu bukan hak mereka. Mereka itu adalah tambang besar. Under mining di bawah tanah. Saya selalu bilang, tapi saya tidak tahu kenapa pemerintah membiarkan keadaan ini. Iya. Betul. Kenapa rakyat Poboya itu seperti pengemis? Pengemis kepada hak mereka. Masyarakat adat, masyarakat berada pada wilayah tambang, tidak bisa mereka tidak memiliki, tidak bisa. Tidak bisa. Undang-undang itu sudah mengatakan itu mereka itu cacat hukum ketika tidak memberikan kepada kalian semua. Saya sudah sering mengatakan, tolong kita bersatu. Jangan mau diadu domba, karena kalau kita tidak bersatu, kami ini hanya 19 orang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau ada anak kalian semua, saya yakin ini tutup. Karena kesalahan fatal mereka tidak memberikan hak kalian semua. Jadi saya mohon hari ini, karena kami bagian hukum, tolong jangan anarkis. Siap. Yang kami inginkan selama ini adalah persatuan kalian. Ketika kalian bersatu, kami bisa mendapatkan yang di atas. Kami sangat yakin itu. Jadi kalau bisa sebentar, apapun nanti atas komando Pak Ketua Adat, jangan anarkis. Itu yang kami minta. Siap. Setuju. Kalau ada yang anarkis, karena ini adalah hal yang paling penting, Anda akan mendapatkan itu. Tidak usah takut. Itu hak Anda. Kesalahan kemarin cuma tidak bersatu. Kesalahan cuma tidak bersatu. Tapi sore ini Anda kan sekalian bersatu. Ya. Yakin saya kita dapat itu. Ya, jadi saya mohon sekali lagi, kalau ada anarkis, hukum mereka di tempat. Jangan dia mengganggu perjuangan kita semua. Saya kira cukup sekian. Diserahkan ke Pak LBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hidup rakyat! Saya singkat saja karena tadi dari Pak Agus, dari Ibu Hamdan, dari Ketua Adat sudah banyak menyampaikan. Pada intinya harapan saya seluruh masyarakat adat Poboya itu terpimpin dengan Ketua Adat Poboya. Dengar perintahnya. Kalau dia tidak perintahkan jangan dibuat. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang di luar apa yang dia perintahkan. Nah kemudian pada intinya kita terus berjuang mau dalam ranah hukum dan lain sebagainya. Yang jelas bagaimana caranya kita rebut tanah adat Poboya. Betul. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Mantap. Jadi sudah jelas apa yang disampaikan semua oleh saudara-saudara kalian dari Lembaga Bantuan Hukum? Sudah. Itulah perjuangan kami selama ini. Nah. Insya Allah dengan kebersamaan kita semua, dengan keterlibatan saudara-saudaramu dari Lembaga Bantuan Hukum yang mendukung kami, mendukung masyarakat yang mengantungkan diri hidupnya di Poboya, hak itu akan kita ambil. Amin. Tentunya dengan satu pesan selaku orang tua, sekali lagi ingat dan tanamkan di hati kalian pesan saya, jangan bercerai-berai.
satukan irama langkah kalian, satukan garis komando, dengar aba-aba dari saya. Saya dimanapun persoalan hukum, saya tidak takut. Tidak ada saya mengejar kepentingan pribadi. Umur saya sudah tua. Mau mati sekarang saya sama juga dengan mati. Tidak hidup 20 tahun lagi saya. Apalagi saya dengan kondisi kesehatan saya. Tapi demi perjuangan kalian, amin, saya sehat sekarang. Ini adalah berkat doa dari kalian semua. Alhamdulillah. Jadi saya bukan curhat. Karena memang saya baru-baru memang KO selama 21 hari. Saya mengidap penyakit penyempitan otak saraf kecil akibat kecelakaan. Sebenarnya saya punya rujukan sudah ada. Cuma demi perjuangan, saya masih bertahan. Insya Allah ini menjadi obat penawar untuk kita mendapatkan hak kita. Tanah nenek moyang kita, saya besar di gunung situ. Dimanapun gunung yang ada di sana, saya punya kencing keluar di situ. Karena saya hidup di situ. Secara hukumnya juga, area 5.000 hektar di Kelurahan Poboya adalah hak guna usaha untuk peternakan dari orang tua kami. Itu dasar saya, memang saya menanamkan lutut dan kepala saya untuk kepentingan bersama kalian. Dengan ketentuan tadi, saya memohon kepada kita semua, jangan mudah terprovokasi, karena ini sudah banyak kepentingan. Sudah terjadi hari ini karena apa? Kita sudah diadu domba oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan sendiri. Insya juga yang ke sana itu masih bisa hidup. Karena itu adalah saudara kita semua, kemanakan saya juga. Jadi inilah cara-cara seperti ini yang harus kita hindari. Jadi kita sama-sama lapar di sini nih. Saya minta juga kepada anak-anak saya yang ada di sekitar sini, karena ini tenda ini tidak akan kita bongkar. Selama jawaban tidak berpihak, tidak ada hak masyarakat, tidak bisa bekerja di dalam tanah wilayah adat kita, kita tetap di sini. Dan kami tidak mau lagi mau bertemu dengan si A, si B, pimpinannya mereka. Saya sudah menyatakan diri kemarin, saya menunggu di sini. Kalau mereka punya etikat baik, sebenarnya hal tadi itu tidak akan terjadi sebenarnya. Tapi sudah cukup bersabar. Jadi sekali lagi saya hanya bertanya kepada kalian, masih mau kita bersatu? Masih. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Nagus, Nauti, dengan semuanya anak-anak saya, tolong dengan sangat memohon kepada kalian anak-anak saya, persoalan hukum, hak ulayat adat, hak daripada pekerja masyarakat, bantu mereka di sini. Karena terus terang, selama ini mereka yang membantu kita di Poboya, 1 sen pun uang kami berikan tidak ada. Inilah yang perlu kalian hormati. Demi kemanusiaan. Inilah mereka anak-anak saya. Alhamdulillah kemarin saya perintahkan Agus, tolong nak, buka jaringanmu semua untuk membela rakyat. Sudah kasihan, tidak ada lagi hak untuk didapat oleh masyarakat dan saudara-saudaramu. Alhamdulillah, dengan tekad mereka, anak-anak saya 19 orang sudah melakukan gugatan-gugatan. Sudah sampai juga surat gugatannya di pengadilan, insya Allah ada semua. Dan ini ranahnya, ini kalau urusan hukum, mereka yang lebih tahu. Karena saya sampaikan kepada Agus, kalau ada yang namanya pidana, pidanakan. Kalau memang dituntut secara perdata untuk hak ulayat adat, silakan, kami akan bantu. Kalaupun diminta semua hak ulayat Poboya untuk bertanda tangan di atas materai, seluruh warga di sini bersedia. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada anak-anak saya, khususnya Satgas Adat, tolong dibawa kendali komando daripada koordinator. Dengar kalian punya kakak. Jangan kami motoji soemo, togu samba asamba, itu yang akan menjadi perpecahan nantinya. Kalau Nadea itu bertanggung jawab atas nama Todea. Kalau dia sendiri-sendiri, Rasoko, ya itu lain lagi ceritanya. Karena memang banyak sudah cara-cara untuk memecah kita. Saya minta jadi jaga persatuan semua. Untuk yang orang tua tolong disampaikan anak-anaknya semua, yang ibu-ibu sampaikan semua. Di sini saya sampaikan tidak ada namanya suku-sukuan, tidak ada namanya agama ini. Semua kita sama di sini.
cari hidup dan mau cari makan demi kepentingan keluarga kita. Jadi saya hanya meminta sekali lagi, yang dekat-dekat di sini, ya kalau kami di sini jangan nanti ada bahasa mengatakan, aduh disuruh Pak Ketua Adat ini masa ini apa ini sudah capek kita. Jangan. Jadi kalau ada yang berkenan dan rela hati dengan ikhlas mau bawa makanan ke sini, alhamdulillah. Mau bawa air, alhamdulillah. Itulah perjuangan sama-sama kita. Kemudian untuk anak-anak saya khususnya di Poboya, Forum Pemuda Poboya dengan Satgas Lembaga Adat, saya peringatkan kepada kalian anak-anak cucu saya, kalau ada yang lewat di jalan sini, jangan diganggu. Mereka adalah bagian dari perjuangan kita. Tanya yang baik-baik. Mau kemana, mau tujuannya kemana, diarahkan. Jangan kita begitu lewat, mungkin dia dalam keadaan hilap, mungkin gasnya agak tinggi, tapi ternyata dia adalah penambang juga. Penambang adalah bagian dari perjuangan kita. Jadi ingat pesan saya. Jadi untuk orang tua kalian saya berterima kasih banyak. Ingat pesan saya, satukan kita punya perjuangan, dengar komando, satu garis komando dan satu titik kumpul di sini. Di sini titik kumpul masyarakat. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang terlalu lebih, itu adalah emosional saya, adalah rasa kesedihan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.